Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam mata kuliah Studi Kepemimpinan Islam. Pembahasan di sini kita akan membahas yang pertama, apa pengertian kepemimpinan dan pendidikan. Yang kedua, apa teori-teori kepemimpinan. Yang ketiga, apa gaya kepemimpinan. Yang keempat, bagaimana pendekatan dan model kepemimpinan. Yang kelima, bagaimana konsep Islam tentang kepemimpinan. Di sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu pengertian kepemimpinan dan pendidikan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok, yaitu pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Yang selanjutnya yaitu pendidikan. Adapun istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberikan awalan pe dan akhiran kan, mengandung arti perbuatan. Istilah pendidikan ini awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dan dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori-teori kepemimpinan. Apa itu teori kepemimpinan? Nah, di sini kita memiliki 4 macam teori. Yang pertama, teori Great Man Theory. Yang kedua itu teori sifat. Yang ketiga itu teori perilaku. Dan yang keempat itu kepemimpinan situasional dan karismatik. Dilanjut yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Syahrizal Abbas, dalam tulisannya menyebutkan bahwa teori-teori kepemimpinan dapat dijadikan dasar dalam menentukan gaya-gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah model tipe yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memanage suatu organisasi. Dan yang keempat ini adalah pendekatan dan model kepemimpinan. Dalam pendekatan kepemimpinan, berbicara tentang pendekatan di dalam studi kepemimpinan, pada umumnya dikenal dengan ada 4 macam, yaitu yang pertama pendekatan sifat, yang kedua gaya, yang ketiga situasional, dan yang keempat yaitu fungsional. Yang kelima, kita akan membahas tentang konsep Islam tentang kepemimpinan. Pemimpin ideal menurut Islam erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin, karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Hanya ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal, pemimpin Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama: amanah, tablik, dan patona. Nah, di sini kita akan menjelaskan sifat-sifat dari Rasulullah. Yang pertama, sidik atau jujur.
Kejujuran adalah lawan dari dusta. Dunia memiliki arti kecocokan sesuatu sebagaimana dengan fakta, di antaranya yaitu kata rajulun sadaku atau sangat jujur yang lebih mendalam maknanya daripada sadik atau jujur. Al-musahdik yakni orang yang membenarkan setiap ucapanmu, sedangkan syidik ialah orang yang terus-menerus membenarkan ucapan orang. Dan bisa juga orang yang selalu membuktikan ucapan dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran disebut tentang ibu Nabi Isa, dan ibunya adalah seorang sadikah, atau maksudnya ialah orang yang selalu berbuat jujur. Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh aspek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Dan pemimpin pun yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Yang kedua itu amanah atau terpercaya. Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Dan kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Dalam studi kasus korupsi di negara kita merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia miskin mempunyai pemimpin yang amanah. Dan para pemimpin dari mulai tingkat desa sampai negara telah terbiasa mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan jabatan sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri. Pemimpin pun semacam ini sebenarnya tidak layak disebut sebagai pemimpin. Dan mereka pun merupakan para perampok yang berkedok. Yang sifat yang ketiga dari Rasulullah yaitu tablik atau komunikatif. Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sejati, pemimpin bukan berhadapan dengan benda mati yang bisa digerakkan dan dipindah-pindah sesuai dengan kemauannya sendiri. Tetapi pemimpin berhadapan dengan rakyat, manusia yang memiliki beragam kecenderungan. Pemimpin pun dituntut untuk membuka diri kepada rakyat sehingga mendapat simpati dan juga rasa cinta. Yang keempat itu patona atau cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di antara rata-rata masyarakatnya, sehingga memiliki kepercayaan diri. Dan kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustasi menghadapi problema, karena dengan kecerdasan dia akan mampu mencari solusi. Contoh kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab adalah ketika beliau menerima kabar bahwa pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah yang sedang bertugas di Syria terkena wadah mematikan. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Umar ibnu Khattab segera berangkat dari Madinah menuju Syria untuk melihat keadaan pasukan muslim yang sedang ditimpa musibah tersebut. Ketika beliau sampai di perbatasan, ada kabar yang menyatakan bahwa keadaan di tempat pasukan Muslimin sangat gawat. Semua orang yang masuk ke wilayah tersebut akan tertular virus yang mematikan. Ketika dia mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab segera mengambil tindakan untuk mengalihkan perjalanan. Ketika ditanya tentang sikapnya yang tidak konsisten dan dianggap telah lari dari takdir Allah, Umar bin Khattab menjawab, "Saya berpaling dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Nah, itulah kecerdasan pemimpin, tentunya ditopeng dengan keilmuan yang mampu
dalam ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Baiklah, mungkin itu saja materi tentang kepemimpinan dalam mata kuliah Studi Kepemimpinan Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.